Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apakah harinya ada yang berangkat? Selamat semua, Bu. Semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, ibu yakin pasti kalian sering sekali ya bermain HP, membuka IG, WA ataupun TikTok ya. Enggak, siapa? Enggak. Pasti rata-rata saudara itu ya mainnya itu WA atau IG. Oke. Apakah kalian pernah menerima informasi yang setelah dicek kebenarannya itu adalah informasi yang salah? Menarik sekali ya. Lalu kenapa sih ya masih banyak orang yang mudah percaya dan juga langsung menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya? Iya, memang benar ya. Sekarang ini informasi datang cepat sekali, bahkan kita sering bingung kalau informasi ini termasuk informasi yang benar atau informasi yang salah. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang salah satu ragam akhlak tercela, yaitu hoax. Nah, tujuan hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui apa itu hoax dan juga dampaknya, serta meningkatkan sikap bijak dan juga kritis ketika menerima suatu informasi. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Anak-anak bisa sambil memperhatikan peta konsep yang ibu tampilkan. Jelas tidak? Ya. Nanti sambil dipaparkan penjelasannya. Ada yang tahu hoax itu apa? Jadi hoax itu adalah berita yang tidak benar atau belum jelas kebenarannya, tapi tetap disebarkan seolah-olah itu adalah berita yang benar. Orang yang menyebarkan hoax itu namanya pendusta. Nah, dalam Islam hoax itu dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Dan juga hoax itu bukan fenomena yang baru, bukan fenomena yang hanya terjadi saat ini, tapi di zaman Rasulullah juga pernah terjadi, yaitu fitnah yang ditimpakan kepada istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Ada yang tahu fitnahnya apa? Tahu. Nanti coba cari dulu ya. Tahu saya. Ya, aku Mbak Ros. Caranya Siti Aisyah kalungnya terus tinggalan. Terus diambil siapa? Apa ya? Ada Sofwan. Sahabat Sofwan. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Jadi intinya hoax itu tidak harus dalam Islam. Dalilnya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 60. Nanti teman-teman anak-anak bisa cek ya di Al-Quran. Karena hoax itu sangat cepat menyebar dan juga mudah sekali tersebar lewat WA, IG dan TikTok. Dan itu dampaknya akan sangat berbahaya ketika terpapar kepada masyarakat. Dampaknya apa saja? Di sini ada 4. Yang pertama itu menyebabkan kepanikan masyarakat. Nah, kabar yang belum terverifikasi itu kepanikan di tengah masyarakat. Contohnya kemarin ada kabar kalau berita harga BBM akan naik per April 2026. Akibatnya warga yang dari ngecek itu berita benar atau bukan akan panik kan mereka berbondong-bondong untuk membeli BBM di SPB hingga antriannya sangat panjang, bahkan ada beberapa BBM-nya habis. Kemudian yang kedua, merekatnya hubungan masyarakat. Contohnya seperti ada berita kalau si A itu menyebarkan aibnya si B. Nah, masyarakat yang langsung percaya itu langsung memusuhi si A. Akibatnya, tapi setelah dicek kebenarannya, itu adalah berita bohong. Akibatnya hubungan antara si A
mencerahkan itu Allah, tapi mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang negatif seperti menyebarkan hoax dan juga melakukan manipulasi. Dan terakhir itu dibenci oleh Allah karena Allah itu kan mencintai kebaikan ya, dan juga sangat membenci keburukan, termasuk orang yang menyebarkan hoax. Jadi orang yang menyebarkan hoax itu akan mendapat dosa yang besar kecuali ketika dia mau bertobat dan juga tidak akan mengulanginya. Karena dampaknya yang sangat berbahaya ini, makanya kita harus tahu cara menghindari hoax. Yang pertama aja dengan cara kita meningkatkan ketaatan kepada Allah. Semakin kita beriman, maka kita akan semakin berhati-hati saat berbicara dan juga bersikap. Kemudian yang kedua dengan mencari informasi. Ingat selalu cek suatu informasi itu benar atau salah. Nah, kalau informasinya benar dan juga bermanfaat untuk orang lain, baru kita share-nya ya. Kemudian yang ketiga dengan menyebutkan dengan hal-hal yang positif. Semakin kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan waktu kita akan semakin sempit untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti menyebarkan hoax. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sobat ibu yang mana ya? Sebelum hoax itu apa sih Mbak Widya? Itu adalah berita yang belum tentu. Iya, betul sekali. Terus dalilnya larangan hoax itu ada di Quran surat apa ya Mbak? Jihan. Iya betul sekali. Oke, berarti sudah bantu ya. Sekarang ibu mau membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu tugasnya itu nanti mengidentifikasi kasus mana yang termasuk fakta, dan kelompok dua itu mengidentifikasi satu yang merupakan hoax. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengidentifikasi kasus tersebut dan juga alasannya kenapa itu disebut dengan hoax atau fakta. Kemudian kalian perundingkan siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok ya. Perwakilannya satu kelompok 3 orang ya. Sudah? Ya, oke. Waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Silakan untuk perwakilan kelompok saya dulu memaparkan hasil diskusi kalian. Informasi program pembagian beras gratis 10 kg setiap bulan untuk keluarga pada dilanjutkan dengan pemerintah hingga akhir tahun 2026. Kenapa ini fakta? Karena program ini termasuk dalam program perlindungan sosial pemerintah yang tercantum dalam APBN 2026 dan merupakan lanjutan dari program sebelumnya untuk membantu masyarakat yang rentan. Kalau ada informasi Zero Emission Indonesia itu merupakan bagian dari program Net Zero Indonesia. Dan alasan ini itu karena Zero Emission Indonesia itu adalah program resmi pemerintahan untuk mengurangi emisi dan mencapai target
Net Zero Emissions Indonesia sesuai komitmen internasionalnya. Terus. Coba bacakan masih. Laporan resmi telah dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia pada siang hari ini tahun 2026 sering mencapai 40 sampai 42 derajat Celcius. Fakta Bu, alasannya data peningkatan suhu bersumber dari laporan resmi BMKG dan lembaga internasional seperti WHO. Tren peningkatan suhu global dan di Indonesia sudah diprediksi dan tercatat dalam berbagai penelitian itu. Oke, terima kasih. Nomor 1. Lepas. Sekarang giliran kelompok yang melakukan hasilnya. Yang sudah melakukan evaluasi ulang ini jawabannya apa teman-teman? Karena sebagai itu tidak kita lewatkan media sosial dan juga tidak ada program maupun platform lain. Yang kedua adalah reformasi BUMN tahun 2026 yang mengharuskan pelamar membayar biaya seragam dan transportasi sebesar 2 juta sebagai syarat diterima. Kabar ini hoax karena rekrutmen resmi BUMN tidak memiliki biaya apapun, sering digunakan penipuan meraup uang cari kerja. Selalu cek info resmi hanya di situs BUMN terkait. Dan link pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Milinya 2026 melalui pesan WhatsApp dengan syarat mengisi data NIK dan nomor rekening di situs Kuliah 2026 gratis kok. Alasannya yaitu hoax karena situs resmi Sulanto berakhiran .id. Situs tersebut bukan situs resmi pemerintah dan berpotensi mencuri data pribadi serta digunakan untuk membuat provinsi. Terima kasih kelompok dari aktivitas. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Semuanya bagus ya. Dari aktivitas tadi kita semakin paham kalau hoax itu sangat berbahaya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang lebih bijak dan kritis ketika menerima informasi. Karena waktu ini sudah habis, Ibu mau mengetahui hal apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah menerima materi ini. Coba Mas Zaki, hal apa yang akan kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah menerima materi ini? Intinya sehari itu ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Intinya hoax itu seperti virus di media sosial ya. Kalau kita tidak hati-hati, maka itu akan bisa cepat sekali menyebar dan juga menjadikan banyak orang. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus lebih bijak dan juga lebih kritis ketika menerima suatu informasi. Intinya selalu ingat prinsip verifikasi sebelum percaya, saring sebelum share gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.